Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diningrat dengan NIM 24051110090. Saya dari program studi pendidikan matematika UIN Raden Patah Palembang. Di sini saya akan membahas materi mengenai mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan materi di bawah ini. Ada beberapa materi yang kita bahas di mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Yang pertama, administrasi tata laksana. Administrasi tata laksana adalah sistem pengaturan kerja dalam organisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Ciri-ciri administrasi tata laksana meliputi tata kerja yang tertib, sistematis, terkoordinasi, jelas pembagian tugas dan wewenangnya, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan. Fungsi administrasi tata laksana antara lain merencanakan kegiatan, mengatur sumber daya, mengawasi pelaksanaan kerja, dan melakukan pengendalian agar pekerjaan berjalan sesuai rencana. Contoh administrasi tata laksana meliputi pengelolaan data dan informasi, pengarsipan dokumen, surat menyurat, pelaporan, serta penerapan administrasi berbasis ICT seperti arsip, digital, dan sistem informasi manajemen. Pihak yang terlibat dalam administrasi tata laksana yaitu pimpinan organisasi, tenaga administrasi, staf pelaksana, dan pengguna layanan yang bekerja sama untuk mendukung kelancaran aktivitas organisasi dan pencapaian tujuan. Selanjutnya, administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan adalah proses pengelolaan segala kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik sejak penerimaan, pembinaan, hingga kelulusan agar penyelenggaraan pendidikan berjalan tertib, efektif, dan efisien. Ciri-ciri administrasi kesiswaan bersifat tertib, sistematis, berkelanjutan, berorientasi pada pelayanan peserta didik, serta didukung data yang akurat dan terdokumentasi dengan baik. Fungsi administrasi kesiswaan meliputi perencanaan, pendataan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan siswa guna mendukung kelancaran proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Contoh administrasi kesiswaan antara lain penerimaan peserta didik baru, pendataan siswa, absensi, pengelolaan nilai, buku induk siswa, mutasi, dan kelulusan, termasuk penggunaan sistem berbasis ICT seperti Dapodik dan SIM sekolah. Pihak yang terlibat dalam administrasi kesiswaan yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru, tenaga administrasi, wali kelas, serta peserta didik sebagai objek layanan administrasi. Yang ketiga, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah proses pengelolaan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum agar kegiatan pembelajaran berjalan terarah, efektif, dan sesuai tujuan pendidikan. Ciri-ciri administrasi kurikulum bersifat terencana, sistematis, berkelanjutan, fleksibel sesuai kebutuhan, serta berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik. Fungsi administrasi kurikulum meliputi perencanaan program pembelajaran, pengorganisasian materi, pengawasan pelaksanaan kurikulum, serta evaluasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Contoh administrasi kurikulum antara lain penyusunan kalender pendidikan, program tahunan dan semester, silabus RPP atau modul ajar, jadwal pembelajaran, serta penilaian hasil belajar, termasuk penggunaan sistem berbasis ICT. Pihak yang terlibat dalam administrasi kurikulum yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru, pengawas sekolah, serta tenaga administrasi yang mendukung pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, administrasi personalia. Administrasi personalia adalah proses pengelolaan tenaga kependidikan dan pendidik dalam suatu organisasi atau sekolah agar tugas dan tanggung jawab dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Ciri-ciri administrasi personalia bersifat terencana, tertib, sistematis, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan kesejahteraan pegawai. Fungsi administrasi personalia meliputi perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, penempatan, pembinaan, penilaian kinerja, dan pengembangan sumber daya manusia.
Contoh administrasi personalia antara lain pendataan guru dan tenaga kependidikan, pengangkatan dan mutasi, pengelolaan absensi, kenaikan pangkat, penilaian kinerja, serta pelatihan dan pengembangan pegawai. Pihak yang terlibat dalam administrasi personalia yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian tata usaha pegawai, guru, serta tenaga kependidikan. Yang kelima, administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan adalah proses pengelolaan fasilitas dan perlengkapan pendidikan untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan proses belajar mengajar. Ciri-ciri administrasi sarana dan prasarana bersifat tertib, terencana, sistematis, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas secara optimal. Fungsi administrasi sarana dan prasarana meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pemeliharaan, pengawasan, dan penghapusan sarana serta prasarana pendidikan. Contoh administrasi sarana dan prasarana antara lain pengelolaan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, alat pembelajaran, investasi sekolah, serta pemeliharaan gedung dan fasilitas sekolah. Pihak yang terlibat dalam administrasi sarana dan prasarana pendidikan yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, petugas tata usaha, guru, serta tenaga teknik sekolah. Yang keenam, administrasi hubungan masyarakat. Administrasi hubungan masyarakat adalah proses pengelolaan komunikasi dan kerjasama antara sekolah atau organisasi dengan masyarakat, orang tua, dan pihak luar untuk membangun citra serta dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Ciri-ciri administrasi humas bersifat komutatif, terbuka, terencana, berkesinambungan, serta berorientasi pada terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Fungsi administrasi hubungan masyarakat meliputi penyampaian informasi, membangun kerjasama, menjalin kemitraan, serta menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Contoh administrasi humas antara lain penyampaian informasi kegiatan sekolah, kerjasama dengan orang tua dan instansi luar, publikasi sekolah, rapat komite, serta penggunaan media sosial. Pihak yang terlibat dalam administrasi hubungan masyarakat yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang humas, guru, tenaga administrasi, komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang ketujuh, administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah proses pengelolaan penerimaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan dalam suatu organisasi atau sekolah, agar dana digunakan secara efektif, efisien, dan dapat ditanggungjawabkan. Ciri-ciri administrasi keuangan bersifat tertib, transparan, akuntabel, sistematis, serta sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Fungsi administrasi keuangan meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan dan penggunaan dana, pencatatan keuangan, pengawasan, serta pelaporan keuangan. Contoh administrasi keuangan antara lain penyusunan RAPBS atau RKAS, pengelolaan dana BOS, pencatatan kas, masuk dan keluar, pembayaran gaji, serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Pihak yang terlibat dalam administrasi keuangan yaitu kepala sekolah, bendahara, wakil kepala sekolah, tenaga tata usaha, komite sekolah, serta instansi pengawas keuangan. Yang kedelapan, supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pengawasan, pembinaan, dan bimbingan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Supervisi membantu guru dan peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Prinsip supervisi pendidikan menekankan komunikasi Islami, yaitu bersikap jujur, santun, objektif, dan fokus pada hal yang bermanfaat. Supervisor memberikan umpan balik secara konstruktif tanpa menyudutkan, serta menjunjung nilai tanggung jawab dan akhlak yang baik. Tujuan supervisi pendidikan adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, profesionalisme guru, menciptakan suasana kerja kolaboratif, serta memberikan motivasi dan dukungan kepada guru. Sasaran supervisi meliputi guru, peserta didik, proses pembelajaran, manajemen sekolah, dan lingkungan belajar. Fungsi supervisi pendidikan meliputi pembinaan, pendampingan, dan bimbingan guru, pengembangan meningkatkan kompetensi profesional, evaluasi penilaian objektif terhadap proses pembelajaran, dan motivasi memberikan dorongan dan apresiasi kepada guru. Dengan demikian, supervisi pendidikan berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh melalui pembinaan yang berkesinambungan dengan komunikasi yang efektif.
Yang kesembilan, jenis-jenis teknik dan strategi supervisi pendidikan. 1. Jenis supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan terdiri dari beberapa jenis, yaitu supervisi akademik yang berfokus pada peningkatan kualitas proses pembelajaran di kelas. Supervisi administratif yang menekankan pengelolaan administrasi pendidikan agar berjalan tertib dan efisien. Supervisi klinis yaitu supervisi yang dilakukan secara sistematis dan mendalam melalui tahap perencanaan, observasi, dan umpan balik untuk membantu guru memperbaiki pembelajaran. 2. Teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi adalah cara yang digunakan supervisor dalam melaksanakan supervisi, meliputi teknik individual seperti observasi kelas, kunjungan kelas, wawancara, dan bimbingan perorangan. Teknik kelompok seperti rapat guru, diskusi kelompok, seminar, dan pelatihan. Teknik ini bertujuan membantu guru mengatasi permasalahan pembelajaran dan meningkatkan kompetensinya. 3. Strategi supervisi pendidikan. Strategi supervisi merupakan pendekatan yang digunakan agar supervisi berjalan efektif, antara lain pendekatan kolaboratif, supervisor dan guru bekerja sama memecahkan masalah. Pendekatan humanis mengedepankan komunikasi yang santun, motivatif, dan menghargai guru. Pendekatan berkelanjutan, supervisi dilakukan secara terus-menerus dan terencana. Yang ke-10, instrumen supervisi pendidikan. Instrumen supervisi pendidikan adalah alat atau pedoman yang digunakan supervisor untuk mengumpulkan data dan menilai kinerja guru serta proses pembelajaran secara objektif, sistematis, dan terukur. Instrumen supervisi meliputi lembar observasi kelas, checklist kegiatan pembelajaran, angket, pedoman wawancara, serta format penilaian RPP atau modul ajar dan evaluasi pembelajaran. Fungsi instrumen supervisi yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan guru, membantu pemberian umpan balik yang tepat, menjadi dasar pembinaan dan pengembangan profesional, serta meningkatkan mutu pembelajaran secara berkelanjutan. Yang ke-11, supervisi dan mutu penjamin pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pembinaan, pengawasan, dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kinerja pendidik. Supervisi membantu guru memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. Penjaminan mutu pendidikan adalah sistem yang menjamin dan meningkatkan kualitas pendidik agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penjaminan mutu dilakukan melalui perencanaan mutu, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Hubungan supervisi dan penjaminan mutu pendidikan sangat erat karena supervisi menjamin salah satu alat utama dalam memastikan standar mutu pembelajaran tercapai. Melalui supervisi yang efektif, mutu pendidikan dapat meningkat secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan adalah pihak yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan bimbingan kepada guru dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu pendidik. Tugas supervisor pendidikan meliputi perencanaan supervisi, melakukan observasi dan penilaian, memberikan umpan balik, serta menindaklanjuti hasil supervisi. Peran supervisor tidak hanya menilai tetapi juga mendampingi dan memotivasi guru dalam mengembangkan profesionalisme. Dengan pelaksanaan supervisi yang humanis, objektif, dan berkelanjutan, supervisor pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kinerja guru dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Baiklah, selesai sudah materi yang saya sampaikan tentang administrasi dan supervisi pendidikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.